Jawa Timur 1912. Rumah Raden Sukemi Sosro di Harjo. Sebelum dirubah namanya Soekarno, dia bernama Kusno. Karena sering sakit-sakitan, orang tuanya memutuskan mengganti namanya dengan mengadakan upacara adat Jawa. Saat itu Kusno berusia 11 tahun. Ayahnya mengganti namanya dengan Soekarno, berharap anaknya menjadi kesatria Adipati Karno. Gang Panele, Surabaya 1920. Rumah Haji Cokro Aminoto, Ketua Sarekat Islam. Pada usia Soekarno 19 tahun, beliau bergabung dalam Sarekat Islam. Soekarno menjalani layaknya remaja seusianya dan tinggal di kediaman Umar Said Cokro Aminoto. Organisasi ini bertujuan semangat perjuangan Islam dan semangat pejuang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda. Pada saat itu, Soekarno menyukai gadis Belanda bernama Mein Hessels, lalu dia ditentang oleh ayahnya. Keesokannya, dia melamar Mein dan ditolak mentah-mentah oleh ayahnya Mein, karena ia seorang pribumi dan tak pantas bersanding dengan putrinya. Setelah kejadian itu, Soekarno menyampaikan inspirasinya secara diam-diam kepada masyarakat untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia dan terdengar oleh ayahnya. Ia memuji keberanian Soekarno dan melihat potensi terhadap anaknya kelak akan menjadi seperti pemimpin, karena Soekarno mempunyai karisma semua orang. Profesor Cokro Aminoto menyampaikan inspirasinya kepada anggota organisasinya untuk menanamkan rasa nasionalisme dan berani melawan penjajahan Belanda. Tahun 1929, Soekarno memimpin menggantikan posisi Haji Cokro Aminoto dan Soekarno mendirikan organisasi Partai Nasional Indonesia yang bertujuan mengumpulkan masyarakat yang kontra terhadap Belanda dan organisasi lainnya untuk menyatukan mereka semua. Karena dianggap membahayakan perintah kolonial Belanda pada saat itu, Soekarno ditangkap bersama tokoh PNI lainnya, yaitu Gatot Mangkupraja, Supriyadi Tama, dan Maskun Sukmadireja. Penjara Bancai, Bandung 1929. Istri kedua Soekarno, Inggit Kamasi, mengetahui penangkapan suaminya dan meminta dukungan kepada masyarakat untuk membebaskan Bung Karno. 18 Agustus 1930, Gedung Lamdraan, Bandung. Soekarno dan ketiga temannya diadili. Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya, yang berisi tentang penderitaan rakyat yang selalu tertindas dan yang selalu menghasilkan Rp60 per tahun, sementara Belanda menghasilkan Rp9.000 per tahun. Tujuan Soekarno hanya ingin rakyat sejahtera dan bukan untuk memberontak seperti yang dituduhkan. Namun, kolonial Belanda dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan 2 tahun merasakan jeruji besi. Soekarno pun dibebaskan karena tak terbukti bersalah. Pada tahun 1938, Soekarno tinggal di Bengkulu karena terkena malayan. Ia bersama istri Inggit yang usianya 12 tahun lebih tua dari dirinya, yang selalu menjadi perisai saat pengasingan. Di Bengkulu, Soekarno istirahat sejenak dari politik. Ia sering mengunjungi organisasi Islam Muhammadiyah dan mengajarkan sejarah Indonesia dan menanamkan rasa nasionalisme terhadap santri di sana, di mana Bung Karno berkenalan dengan Fatmawati, putra dari Hasanuddin, tokoh Muhammadiyah, dan mulai jatuh cinta padanya. Saat kembali ke rumah, Soekarno berkumpul dengan istri dan ketiga anak angkatnya, dan anak-anaknya menyukai Fatmawati.
Lalu Inggit meminta Soekarno agar Fatmawati tinggal bersama mereka untuk menjadi teman belajar anak-anaknya. Fatmawati pun menerima undangan Inggit. Kedua keluarga pun bertemu dan juga para pedagang menemui Soekarno dan memberikan hadiah karena menurut mereka Soekarno bisa menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat. Keesokannya Fatmawati mulai belajar sejarah. Hubungan mereka pun mulai dekat. Namun, bukan dekat seperti ayah dan anak. Selang beberapa hari, Soekarno mengunjungi kediaman Fatmawati. Ia terang-terangan menyatakan bahwa ia menyukai dan ingin melamarnya. Beritanya pun terdengar di telinga Inggit. Lalu Inggit pun tak terima karena Fatmawati sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Pada tahun 1940, Jepang menandatangani kesepakatan 3 negara poros yaitu Jerman dan Italia. Secara resmi, Jepang masuk ke kubu fasis berseberangan dengan Amerika, Inggris, dan Australia. 1 Desember 1941, Jepang berhasil masuk Indonesia. Kaisar Hirohito mengumumkan perang pangkalan Amerika Pearl Harbor di Hawaii dihancurkan. Hal ini membuat para kolonial merasa panik dan meninggalkan markas-markasnya dan menghancurkan semuanya agar tidak dapat digunakan Jepang. Soekarno dan keluarganya pun diasingkan agar dijauhkan dari pengaruh Jepang. Sejak saat itu, Soekarno pun jauh dari Fatmawati. Namun, pihak kolonial kalah cepat sampai di perjalanan, Jepang menghalang. Sejak itu, pemimpin Nippon dipimpin oleh Sakaguchi yang langsung menembak semua anggota kolonial Belanda. Soekarno pun diasingkan di hotel dan di sana Sakaguchi pun menemui Soekarno dan membawanya menemui atasannya untuk menawarkan kerjasama agar Soekarno mau membantu Nippon dalam perang Asia Timur Raya, mengibarkan propaganda 3A, yaitu Cahaya Asia, Pemimpin Asia, dan Pelindung Asia. Namun saat itu Soekarno menolaknya. Seperti penjajah Belanda, Jepang pun dan saja mereka merampas semua hasil pertanian. Ternyata Jepang lebih kejam dari Belanda. Mereka tidak segan-segan membunuh. Soekarno pun mendapat dukungan dari Sakaguchi dan mengembalikan hasil panen mereka. Maksud Sakaguchi adalah agar Soekarno mau bekerja sama dengan Nippon. Namun, malamnya kekejaman Jepang mulai merajalela. Mereka pun tidak segan-segan menembak dan membawa wanita-wanita untuk dijadikan pelacur pemuas hawa nafsunya. Soekarno pun berdiskusi dengan orang tua yang mempunyai anak gadisnya agar diberikan kepada Nippon. Dengan cara itu, Nippon tidak akan bertindak kejam. Keputusan Soekarno membuat Sakaguchi merasa kagum, lalu Soekarno diperintahkan kembali ke Jawa, tepatnya di Jakarta, karena Jenderal Imamura yang menduduki Jawa ingin bertemu dengan Soekarno. Menteng Jakarta, kediaman Muhammad Hatta pun membulatkan tekadnya untuk membantu Soekarno, meskipun rekannya Sultan Syahrir menentang keputusan itu. Mereka pun bertemu dan mulai berdebat tentang politik. Soekarno pun ingin bekerja sama dengan Jepang untuk cari aman. Namun, kubu Syahrir menolaknya dan mengatakan aspirasinya, karena Nippon tidak akan lama menjajah Indonesia. Muhammad Hatta pun menjadi penengah di antara mereka dan memutuskan bekerja sama dengan Soekarno dan Syahrir bertugas di luar politik. Sementara itu, di rumah Fatmawati dikirimi surat dan kalung dari Soekarno. Istana Gubernur Jenderal, Rumah Sakit
dinas Gubernur Jenderal Imamura Hitoshi. Mereka bertemu dan bekerja sama dengan kepentingan masing-masing. Nippon ingin memenangkan Perang Asia Timur dan Soekarno ingin memerdekakan Indonesia. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Inggit kembali ke Surabaya untuk menemui pendukungnya, di mana golongan muda menolak keputusan Soekarno mau bekerja sama dengan Nippon. Setelah itu, Soekarno kembali ke kediaman orang tuanya dan sang ibunya mempunyai permintaan agar Soekarno mempunyai momongan karena pernikahannya dengan Inggit belum dikaruniai keturunan. Kalimat itu terus terngiang di pikiran Inggit dan pada akhirnya Inggit pun harus merelakan suaminya menikahi Fatmawati dan mereka berdua pun bercerai. Di tengah kemelut rumah tangganya Soekarno, Muhammad Hatta dan golongan tua yaitu Ki Haji Hajar Dewantara dan Ki Haji Mas Mansur mendatangi Jenderal Imamura untuk meyakinkan tentang program-program yang sudah mereka susun. Namun, mereka tidak bertemu dengan Jenderal Imamura dan yang datang Jenderal Harada menggantikan Jenderal Imamura. Sementara semua ini tidak sesuai ekspektasinya. Soekarno dan Hatta dan semua usulannya pun ditolak sama Jenderal Harada dan ia meminta Soekarno membentuk organisasi Putera untuk melancarkan ambisi Jepang. Setelah itu, Soekarno mengirimkan surat lamaran kepada Fatmawati dan merencanakan ke Jakarta tanggal 1 Juni 1942. Pada bulan Maret 1943, organisasi Putera didirikan oleh Jepang di Indonesia. Fatmawati sampai di Jakarta dan menikah dengan Soekarno dan sah menjadi istrinya, kemudian mengandung anaknya. Soekarno mulai menyuarakan inspirasinya tentang kesejahteraan rakyat melalui organisasi Putera. Pada suatu malam, istri Bung Karno mengalami kontraksi saat menjahit bendera merah putih dan lahirlah seorang putra bernama Guntur yang kelak menjadi penerusnya. Selang beberapa saat, Soekarno kedatangan tamu yang ternyata adalah teman pada saat di penjara, yaitu Gatot Mangrupraja dan rekannya Wikana. Mereka kemudian membicarakan tentang rencana Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, tujuan Gatot Mangrupraja adalah ingin membicarakan untuk membuat organisasi peta pembela tanah air yang kelak ingin dijadikan tentara tanah air. Gatot meminta Soekarno untuk meyakinkan masyarakat untuk masuk peta dan Putera. Setelah itu, Soekarno mulai menyuarakan ajakannya untuk masuk ke peta dan Putera agar membantu Jepang memberi kemerdekaan Indonesia. Tak diduga, Soekarno, tentara Nippon, mengambil setiap laki-laki dari berbagai desa untuk dijadikan pekerja robusa. Setelah peristiwa itu, Soekarno mendapat teror karena dianggap menjual bangsanya sendiri. Keesokannya, Soekarno mendatangi tambang, melihat sendiri kekejaman Jepang dan ia mulai menyesali keputusannya. Dan Nippon pun menangkap para santri dan membunuh mereka semua. Beberapa hari kemudian, karena upayanya dalam membantu Jepang, Soekarno diizinkan mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 8 Agustus 1944, Soekarno dan Hatta mendatangi kediaman Laksamana Muda Maeda, di mana Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia. Ia menyarankan bentuk negara Indonesia adalah kerajaan karena akan lebih mudah kerjasama dengan Nippon. Namun, Soekarno dan Hatta tidak menyetujui bentuk negara tersebut. Soekarno menginginkan bentuk negara
karena ia ingin menyatukan Nusantara dengan berbagai adat, suku, agama, dan budayanya. Lalu Hatta menyangkal jika seperti itu, maka kemungkinan di masa depan akan ada ketimpangan dan konflik antar daerah. Soekarno lalu mengusulkan untuk membentuk badan yang mendukung kemerdekaan, yaitu BPUPKI. Namun, organisasi itu ditentang golongan muda yang ingin membuat badan sendiri, bukan dari Jepang, dan ingin melawan balik pemerintahan Ippon. Namun, maksud Soekarno adalah hanya ingin kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan untuk menentukan dasar negara Republik Indonesia. Karena banyaknya suku di Indonesia menyebabkan banyak pendapat dan mengakibatkan kekacauan, dengan beraninya Soekarno menyampaikan pidatonya dan mengatakan dasar negara Indonesia adalah terdiri dari 5 asas, yaitu: pertama, persatuan seluruh bangsa Indonesia; kedua, pri kemanusiaan; dan ketiga, mufakat dalam permusyawaratan; keempat, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang disebut Pancasila. Semua para hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Soekarno. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta terbang ke Vietnam, ke kediaman Laksamana Terauchi, komandan tertinggi di Asia Tenggara, dan di sana mereka mendapat kabar baik bahwa Indonesia telah bebas dari Jepang dan dipersiapkan untuk mengumumkan kemerdekaannya. Setibanya di Jakarta, Sahir menemui mereka dan meminta mereka menolak kemerdekaan dari Jepang dan mengproklamirkan sendiri. Namun, keputusan Soekarno bertentangan dengan Sahir, membuat Sahir kesal. Kemudian pergi. Di lain waktu, golongan muda mengumpulkan massa dan memaksa Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno pun tetap menolak karena ia ingin merdeka tanpa pertumpahan darah. Hatta pun lalu datang ke rumah Soekarno, dan ia juga sejalan dengan Soekarno bahwasanya memproklamirkan kemerdekaan harus tepat dan jangan gegabah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk diasingkan dari pengaruh Jepang. Sahir yang mengetahui ini pun kesal dan meminta membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo dari golongan tua yang mengetahui Soekarno diasingkan bergegas menjemputnya ke Rengas Dengklok, dan mereka diminta kembali ke Jakarta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui bahwa Nippon sudah kalah di dalam Perang Dunia Kedua, setelah kembalinya ke Jakarta, Soekarno-Hatta menemui pemimpin Jepang. Namun dari pihak Nippon malah mengingkari janjinya untuk memberikan kemerdekaan, dan sempat terjadi perdebatan sengit. Setelah itu, Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah Laksamana Maeda dan dipertemukan dengan golongan muda dan golongan tua. Di tempat ini, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di bawah perlindungan Laksamana Maeda. Setelah teks proklamasi tulisan Soekarno selesai, lalu teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno kembali keesokan harinya dengan kondisi kesehatannya yang menurun.
Muhammad Hatta datang ke rumahnya dan menemui Soekarno. Dengan itu, Soekarno melawan letihnya untuk membacakan proklamasi kemerdekaan kepada masyarakat. Sekian review dari saya. Maaf bila banyak salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.